Pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kasus penodaan agama. Panji Gumilang langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Bareskrim Polri. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Iksan Abdullah, mantan Kabar Reskrim Polri Ito Sumardi, dan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Arief Maulana. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Ito dulu ya. Pak Ito, penyidik Bareskrim Polri akhirnya menaikkan statusnya Panji Gumilang menjadi tersangka kasus penodaan agama. Ini penyidik membutuhkan waktu lama Pak Ito untuk menetapkan statusnya Panji Gumilang. Apa yang menurut Anda yang membuat penyidik begitu lama berani untuk menaikkan statusnya Panji Gumilang menjadi tersangka? Iya, pertama tentunya kita harus memahami dulu jenis daripada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Panji Gumilang atau PG adalah penistaan agama. Penistaan agama ini kan masalah agama harus mendapatkan keterangan dari ahlinya, baik yang sifatnya perorangan ataupun lembaga, dalam hal ini MUI. Kemudian juga dari ahli bahasa, kemudian juga dari ahli pidana, kemudian dari ahli IT ya, karena disampaikan melalui video-video. Nah, inilah yang membuat penyidik juga harus cermat. Kenapa demikian? Kalau misalnya penetapan seorang tersangka tapi bukti-bukti ataupun faktanya belum mencukupi unsur pidananya, maka konsekuensinya yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan pra peradilan dan kemungkinan besar adalah yang bersangkutan akan dibebaskan. Tentunya dia akan menyulitkan. Sehingga di sini mengapa penyidik belum melakukan upaya paksa ataupun menetapkan sebagai tersangka saat itu, karena belum bukti-buktinya saat itu belum memberikan keyakinan kepada penyidik. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara, sehingga penyidik memberi keyakinan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur pidana dan juga memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1 ya. 3 alat bukti ya, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, kemudian juga ada keterangan surat maupun daripada hasil lapor. Nah, inilah yang membuat penyidik terkesan lama. Kalau sudah ditetapkan tersangka, kemudian sekarang penyidik sudah menetapkan juga upaya paksa berupa penahanan. Ya. Berarti unsur-unsur objektifnya yaitu lebih dari 5 tahun, dan juga subjektifnya yaitu dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, ataupun dikhawatirkan menghilangkan barang bukti terpenuhi. Dan di sini selama 60 hari konsekuensinya harus betul-betul yang bersangkutan bisa secara mutlak diajukan. Tapi di sini kita harus ingat dalam proses pidana, saudara PG ini adalah tersangka. Jadi azas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Baik. Nanti kalau menyatakan bahwa yang bersangkutan salah atau tidak, kita menunggu di proses peradilan. Pak Ito, penerapan pasalnya kepada Panji Gumilang menurut Anda sudah tepat? Ya, kalau bukan menurut saya ya, tentunya menurut penyidik. Menurut penyidik, ya. Sebagai Anda sebagai mantan Kabar Reskrim. Saya di bidang hukum, tentunya unsur-unsur pidananya itu sudah memenuhi. Tapi kan sekarang yang memiliki kuasa ya, kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah dari penyidik. Jadi saya juga berkoordinasi dengan teman-teman di dalam agar dalam penyampaian ke masyarakat tidak berdasarkan opini. Tentunya yang saya sampaikan ini adalah betul-betul berdasarkan daripada informasi dari teman-teman di dalam. Jadi saat ini mereka sudah yakin betul bahwa penetapan tersangka itu sudah memenuhi unsur bagaimana disangkakan dalam penistaan agama, meskipun ada pasal atau ada tindak pidana lain yang saat ini sedang didalami ya Mbak ya. Jadi dengan dilakukan penahanan tentunya 60 hari ini akan ada pendalaman untuk keterkaitan kasus-kasus lain. Pak Ito, kuasa hukum mengatakan bahwa ini ada upaya kriminalisasi yang terjadi ataupun dilakukan kepada Panji Gumilang. Ya, kalau mengatakan kriminalisasi kan orang itu tidak bersalah, tetapi dinyatakan bersalah. Nah kan kita semua sepakat. Orang itu dinyatakan bersalah kalau sudah proses peradilan memutuskan. Jadi saya kira kalau mengatakan kriminalisasi terlalu dini ya, tidak mungkinlah polisi akan merebut atau hak asasi seseorang. Karena ini masalah agama, saya kira Pak Kiai Sanin yang akan lebih tahu betul di mana namanya pointer-pointer. Tapi jangan lupa bahwa ada hal-hal yang merupakan materi penyidikan yang tidak bisa
disampaikan kepada publik. Baik. Ini mungkin kadang-kadang ada seolah-olah kita menutup-nutupi. Padahal itu memang aturannya demikian ya Mbak Stephanie. Oke, saya nanti mau ke Pak Iksan dari MUI. Bagaimana kemudian MUI merespon penetapan tersangka dari Panji Gumilang? Apakah unsur kriminalisasinya menurut MUI juga terasa seperti pembelaannya dari tim kuasa hukum? Pak Iksan jangan dijawab dulu. Kita harus jeda, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 orang narasumber. Ada mantan Kabar Reskrim Polri, Pak Ito Sumardi, kemudian ada Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Pak Iksan Abdullah, dan juga ada Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Mas Arief Maulana. Saya ke Pak Iksan dulu. Pak Iksan, tadi sebelum break saya tanya ya, bagaimana MUI merespon penetapan tersangkanya Panji Gumilang? Karena ada pembelaan dari kuasa hukum, ini bagian dari kriminalisasi terhadap Panji Gumilang. Ya, Majelis Ulama Indonesia tentu mengapresiasi dengan langkah-langkah Polri dalam penyidikannya yang memang sungguh amat berat melakukan penyidikan. Oleh karenanya ada waktu panjang yang kita semua masyarakat juga bersabar bagaimana menunggu proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan tentu ini adalah kerja yang perlu diapresiasi dan sekaligus dapat menenteramkan masyarakat ya, karena 3 bulan lebih masyarakat dibuat gaduh oleh pernyataan-pernyataan Panji Gumilang dan ini tentu sangat tidak kondusif. Dan hari ini kemarin ya negara hadir melalui aparat keamanan yaitu Polri dan telah menetapkan orang yang membuat gaduh yaitu Panji Gumilang sebagai tersangka. Ini bukti bahwa Polri masih kita sangat bergantung akan keamanan dari dari masyarakat kepada Polri. Tentu ini apresiasi yang tinggi dan apabila ada penilaian bahwa ini adalah kriminalisasi, saya kira ini hati-hati ya, termasuk rekan kuasa Panji Gumilang yaitu Mas Hendra, karena apa yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah menjalankan proses hukum yang seharusnya menjadi kewajibannya. Bahwa ada upaya-upaya termasuk pra-peradilan dan lain-lain, itu adalah hak dari seorang terdakwa. Apa yang disampaikan Pak Ito tadi sebagai mantan Kabar Reskrim sudah tepat. Bahwa ada upaya yang bisa dilakukan. Tetapi bahwa yang dilakukan Polri adalah jauh dari kriminalisasi. Andai kata saja tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang membuat gaduh masyarakat dan membuat tidak tentram, tidak kondusif, maka tidak akan ada terjadi Panji Gumilang diperiksa dan disidik dan seterusnya. Ini tentu saja akibat dari perbuatan yang tadi ya menistakan agama, ya menodai agama dan membuat kegaduhan di masyarakat. Saya kira sudah tepat. Polri kita harus apresiasi menegakkan hukum dan keadilan, membuat ketentraman di dalam masyarakat, mengembalikan sekaligus ketentraman yang kemarin sempat terserabut ya karena dibuat gaduh. Terciptakan demo-demo dan seterusnya. Ya, saya mau ke Mas. Ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki Polri yang membanggakan. Oke, saya mau ke Mas Arief. Mas Arief dari YLBHI, bagaimana kemudian menilai penerapan pasal penodaan agama yang membuat Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Suaranya nggak kedengaran. Silakan Mas Arief. Iya Pak, suaranya tidak terdengar Mbak Nana. Mas Arief. Suaranya tidak terdengar Mbak Nana. Tidak ada suara. Mas Arief. Suaranya nggak dengar. Mas Arief, dengar suara saya? Baru dengar Mbak, Oke, tadi Mas tidak Arief. terdengar sama sekali. Mas Arief, bagaimana kemudian YLBHI melihat penerapan pasal penodaan agama yang membuat Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Apakah kemudian upaya kriminalisasi itu memang ada atau seperti yang tadi disampaikan, ini sudah sesuai dengan prosedur? Iya, terima kasih Mbak Nana. Selamat malam Pak Ito dan Pak Iksan. Malam. Salam sehat. Terkait dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dengan salah satunya adalah pasal penodaan agama, kami dari YLBHI melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kami menyayangkan begitu ya,
penggunaan pasal penodaan agama, pasal 156 KUHP ya, berangkat dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65, yang kemudian hari ini menjerat Panji Gumilang, dan ternyata juga ada pasal-pasal lain yang kemudian diterapkan. Khususnya terkait dengan pasal 156A ini, kami melihat bahwa pasal ini bermasalah, gitu ya. Dan kita tahu bahwa pasal ini misalkan di penyalahgunaan dan penodaan agama, tafsirnya itu sangat beragam. Pokok-pokok agama itu pasti tidak ada standar baku untuk menafsirkannya. Dan selama ini menggunakan tafsir kelompok organisasi masyarakat tertentu. Ya, misalkan MUI ya hari ini yang kemudian digunakan. Nah, sementara kami melihat dalam kasus Panji Gumilang, ini masih dalam wilayah kemerdekaan meyakini agama dan menjalankan agama sebagaimana dijamin konstitusi kita, gitu. Dan mestinya kemudian kalau ini bagian dari hak sipil, ya, hak untuk menganut agama dan keyakinan, itu negara wajib menghormati dan melindungi. Dan kemudian melakukan langkah hukum pidana. Nah, mestinya kami konsisten ya dengan teman-teman di aliansi menolak pasal penodaan agama ini ya. Ini mestinya masih dalam wilayah pemahaman agama, dan itu masuk yang mestinya dilindungi ya, wilayah privat ya. Dan mestinya cukup diskusi, dikritik kalau memang pemahamannya salah. Dan sedikit tadi saya ingin mengatakan, kalau kemudian Pak Ihsan menyebutkan bahwa kalau kuasa hukum mengatakan ini kriminalisasi, saya kira itu juga sah-sah saja, karena advokat sebagai penegak hukum juga menjalankan tugasnya untuk melakukan pembelaan terkait dengan kliennya ya. Nah, dan saya kira kita melihat ini sebetulnya ya presiden sekali lagi menambah deretan kasus orang yang punya keyakinan yang dan pemahaman yang agama yang berbeda, kemudian dikenakan pasal penodaan agama. Oke, Mas Arief, menurut Anda, menurut YLBHI, faktor tekanan publik membuat penyidik ragu-ragu ataupun berhati-hati sekali menaikkan status Panji Gumilang ini? Iya, betul. Dan kami pernah riset di 2020, ada 38 kasus ya penodaan agama. Kasus-kasus penodaan agama itu akhirnya itu bisa naik dan diproses hukum karena tekanan massa, ya. Karena kemudian tekanan harus diluruskan itu. Dan ini hasil risetnya YLBHI ya Pak ya, ini fakta. Dan tadi dikatakan juga oleh Pak Ihsan ya bahwa ada kegaduhan, ada demo dan lain sebagainya. Itu bukan unsur pasal 156A KUHP. Ya. Unsur pidana di 156A nggak ada soal ketertiban umum. Nah, kami ingin sekali lagi balik ke 156A. Ini pasal ini bermasalah, dan di KUHP yang baru ini sudah dikoreksi. Kalau kita bicara penodaan agama, itu bicara soal adanya perbuatan yang mengarah kepada permusuhan, kemudian ada mengarah kepada diskriminasi, kebencian, dan arahnya ke sana. Pertanyaannya apakah ada hal tersebut dalam kasus Panji Gumilang? Ya, saya mau ke Pak Iksan. Pak Iksan, soal tekanan publik tadi yang dibenarkan oleh YLBHI. Jadi kasus ini meningkat dan Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka karena tekanan publik. Silakan, tidak, Pak. Saya kira ini sudah on the track ya. Polri sudah on the track menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum ya. Ada perbedaan yang harus difahami. Ketika berpendapat itu sah, dijamin oleh konstitusi. Dari tukang warung kopi sampai ke DPR itu dijamin. Tetapi ketika menyimpang, nah inilah. Jadi harus difahami antara perbedaan pendapat dengan penyimpangan. Penyimpangan itu adalah hal-hal yang sudah valid, yang sudah diyakini kebenarannya. Nggak boleh lagi ditak-utik. Misalnya, ya, bagaimana seorang Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Rasulullah, ya, dan itu adalah sesuatu yang menyinggung keyakinan umat Islam dan dia menyampaikannya di publik, maka dia sekarang wajib mempertanggungjawabkan secara hukum.
karena dia telah menista agama. Jadi jangan salah, ada orang-orang yang seperti di sederetan ya sama kelakuannya seperti halnya Musadek yang sama, ya hidup bersama dengan Panji Gumilang dan dikenakan juga pasal penodaan agama. Jadi bukan ketentuannya yang salah, tetapi manusianya yang tidak taat. Kalau memang ada ketentuan yang salah, di-challenge dong. Ada proses-proses, di-challenge melalui judicial review dan lain-lain. Tetapi jelas, yang terakhir pasal itu di-challenge di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan oleh Mahkamah masih perlu pasal tersebut dalam rangka untuk untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta stabilitas negara. Iya. Saya mau ke Pak Ito ya. Pak Ito, terakhir dalam kasus ini faktor tekanan publik kemudian menjadi pertimbangan dari penyidik begitu? Anda melihatnya? Saya kira enggak ya Mbak ya. Kita ini polisi profesional. Kita melakukan penyidikan. Penyidikan itu membuat terang satu perkara. Saya ingin memperkuat Pak Kiai Ihsan bahwa negara kita ini negara hukum ya. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati ya oleh negara bentuk lembaga yang mewadahi kesepakatan tersebut. Nah, aturan ini ada yang sifatnya adalah penafsiran atau mungkin dikenal dengan fikih, ada juga sifatnya akidah atau yang sifatnya absolut atau normal. Norma yang bersifat absolut seperti kalau Al-Qur'an itu jelas kalam Allah. Kemudian ada kata-kata mengatakan bahwa Allah itu atau Tuhan itu tidak mengerti dengan bahasa Indramayu misalnya, itu ada kan. Jadi saya kira ada beberapa hal yang tentu penyidik harus hati-hati. Karena apa? Penyidik ini kan sifatnya baru melakukan penyidikan. Nanti di pengadilan lah yang akan menentukan orang itu salah atau tidak. Jadi kalau dikatakan kriminalisasi saya kira enggak. Kalau kriminalisasi kan berarti penasihat hukum mengatakan Panji Gumilang tidak bersalah. Kemudian dinyatakan bersalah. Saya kira kita sama-sama nunggu aja di peradilan. Oke, kita tunggu nanti pembuktiannya di persidangan ya. Seperti apa? Soal penerapan pasal penodaan agama ini dan ada beberapa pasal lain yang juga akan disematkan kepada Panji Gumilang karena dalam beberapa kasus lainnya juga masih ada. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini.